Pada abad ke-10, Andalusia berada pada masa keemasan. Masyarakatnya hidup dengan kemajuan ilmu, sastra, dan perpustakaannya yang megah. Cordoba menjadi pusat peradaban Islam di Eropa, dengan ratusan ribu manuskrip yang disimpan, ditulis, dan dipelajari di setiap harinya. Di tengah kemajuan inilah lahir para cendekiawan hebat, termasuk seorang wanita yang begitu berpengaruh di dalam dunia literasi. Ia adalah Lubna Cordoba. Sebagai sosok matematikawan, penyair, dan intelektual, ia memainkan peran besar dalam pembentukan warisan intelektual Andalus atau yang dikenal dengan Spanyol. Lubna lahir dalam perbudakan di Madinah, Al-Zahrah. Meskipun detail spesifik tentang masa kecilnya terbatas. Diketahui bahwa ia menempuh pendidikan yang luar biasa, terutama dalam bidang matematika, tata bahasa, dan puisi. Kecerdasannya yang luar biasa membawa ke posisi penting di Istana Umayyah. Sebagai seorang juru tulis dan sekretaris pribadi Khalifah Al-Hakam II, Lubna bertanggung jawab untuk menyalin dan mengatur manuskrip penting. Dan keahlian matematika dan ilmu pengetahuan membuat ia menjadi aset yang paling berharga dalam pengelolaan pustaka, yang pada saat itu merupakan salah satu koleksi terbesar. Perpustakaan di Madinah, Al-Zahra, yang didirikan oleh Al-Hakam II, menampung lebih dari 500.000 koleksi. Lubna tidak hanya mengelola koleksi ini, tapi juga berkontribusi dalam penyalinan dan penerjemahan banyak manuskrip. Ia dikenal karena kualitas tulisannya. Ia berperan penting dalam transkrip dan penerjemahan dan memberikan notasi pada banyak manuskrip. Karyanya termasuk Archimedes dan Euclid. Selain perannya sebagai pustakawan, Lubna dikenal sebagai penyair dan intelektual. Karyanya yang mencerminkan kedalaman pengetahuan dan sensitivitas artistik menjadikan salah satu tokoh terkemuka di kalangan cendekiawan. Pengaruh Lubna melampaui masanya. Ia membantu mendidik generasi cendekiawan, memastikan bahwa pengetahuan terus berkembang, namun prestasinya tidak banyak dicatat. Dan sebagian besar informasi tentangnya berasal dari referensi singkat dalam teks-teks sejarah. Sayangnya, setelah kematian Al-Hakam II, ketidakstabilan politik di Cordoba menyebabkan kemunduran era keemasan. Banyak perpustakaan, termasuk yang dikelola Lubna, dihancurkan selama pemberontakan dan inflasi. Tahun 1009, perang saudara pecah di Al-Andalus, menyebabkan jatuhnya kekhalifahan Cordoba. Pada tahun 1013, pasukan Berber diundang ke semenanjung Liberia, mengambil alih kota dan menghancurkan Madinah Al-Zahrah, termasuk perpustakaan tempat Lubna bekerja. Meskipun banyak karyanya yang hilang, warisan sebagai wanita intelektual dan kontributor utama dalam dunia pengetahuan tetap dikenal. Kontribusi Lubna akhirnya mendapatkan pengakuan. Pada tahun 2019, pemerintah kota Cordoba menamai salah satu jalannya sebagai Avenida Escriba Lubna atau Lubna Describe. Keputusan yang diambil oleh pemerintah kota Cordoba dan Departemen Perencanaan Kota atas inisiatif Dewan Transportasi Warga bertujuan untuk mengakui peran perempuan yang merupakan bagian dari kehidupan di Al-Andalus abad pertengahan. Mulai dari lorong-lorong istana hingga rak-rak perpustakaan Cordoba, Lubna menorehkan warisan yang melampaui zamannya. Namanya yang diabadikan sebagai nama jalan bukan tanpa alasan. Itu adalah simbol bahwa perempuan telah dan selalu menjadi bagian
dari lahirnya peradaban. Semoga kisah ini bisa mengingatkan kita bahwasanya kecerdasan adalah cahaya yang dapat dimiliki oleh siapapun.